Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Semoga adik-adik semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab selanjutnya setelah kita kemarin belajar tentang teks eksplanasi dan kita sudah melakukan ulangan harian, maka kita akan melanjutkan lagi pada bab selanjutnya, yaitu pada tentang teks ceramah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pengertian dan pokok-pokok dari teks ceramah. Baik, pada pembelajaran yang pertama tentang ceramah, yaitu mengidentifikasi isu aktual dalam ceramah. Nah, yang pertama ini ada tentang pengertian ceramah. Ceramah itu apa sih? Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ceramah merupakan peristiwa berbahasa yang bersifat satu arah, berfungsi memberikan informasi lisan dari seorang narasumber kepada banyak orang. Nah, jadi ceramah ini merupakan peristiwa atau kegiatan berbicara di depan umum yang sifatnya satu arah. Satu arah itu bagaimana sih? Jadi hanya yang aktif dalam berbicara, aktif menyampaikan informasi itu hanya seorang penceramahnya saja. Si audiens itu hanya menjadi pendengar, dan pendengar itu boleh bertanya atau melakukan berbicara jika ini pada dalam ceramah yang melalui medianya secara langsung. Jadi bisa si audiens itu boleh berbicara ketika adanya kegiatan sesi tanya jawab. Nah, di situ si audiens boleh berbicara, boleh menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya pada sesi tanya jawab. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika medianya secara langsung. Tapi jika media komunikasinya seperti televisi, radio, ataupun internet itu sangat tidak mungkin dilakukan sesi tanya jawab. Nah, penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu. Nah, jadi yang berbicara, yang melakukan yang seorang penceramah itu adalah orang-orang yang menguasai bidang yang sesuai dengan tema yang akan dia lakukan ceramah. Misal dia akan berceramah tentang bullying. Nah, jadi yang boleh berceramah, yang bisa berceramah tentang bullying, tentang akibat atau dampak dari bullying, itu hanya orang-orang yang paham dengan yang seperti psikolog atau orang-orang yang paham tentang tentang psikologis seperti itu. Nah, fungsinya itu dalam teks ceramah yaitu memberikan informasi lisan dari seorang narasumber kepada banyak orang. Nah, jadi dalam ceramah itu yang disampaikan bukan hanya berupa tentang keagamaan saja, tetapi dari berbagai ilmu pengetahuan. Keagamaan bisa, tentang psikologis itu tadi bisa. Jadi ceramah itu cakupannya luas, tidak hanya tentang ilmu keagamaan. Di sini yaitu selain itu ada pula yang dimaksud dengan pidato dan khotbah. Nah, jadi ceramah, pidato, dan khotbah itu berbeda meskipun sama-sama keterampilan berbicara di depan umum, di depan banyak orang, atau menyampaikan informasi kepada halayak umum. Tetapi isi dari yang disampaikan itu berbeda. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama tentang pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Pidato berisikan ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Misalnya dalam pidato politik atau kampanye. Nah,
pidato itu isinya tentang mengajak, tentang memberikan membujuk, memberikan dorongan. Untuk apa? Untuk agar halayak atau masyarakat itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajakan atau dorongan dari si seseorang yang berpidato itu. Nah, contohnya itu seperti pidato politik atau pada kampanye. Misal kalau pada kampanye itu kan misal si calon presiden sedang berpidato. Agar apa pidatonya itu isinya? Isinya untuk agar masyarakat Indonesia memilih dia. Dia menyampaikan visi misinya, apa saja program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Dia menyampaikan itu untuk apa tujuannya? Untuk mengajak, untuk mendorong ke masyarakat agar masyarakat Indonesia memilih dia sebagai presiden pada periode selanjutnya. Itu pidato. Nah, jika khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, dan ajakan untuk memperkuat iman. Nah, khotbah itu berisikan berbagi ilmu pengetahuan tentang keagamaan, mengajak tentang untuk beriman, untuk untuk mengajak untuk beribadah lebih rajin lagi. Apa saja untuk memberitahukan hal-hal apa saja yang wajib dan hal-hal apa saja yang sunnah dan apa yang halal dan apa yang haram itu terjadi pada khotbah. Jadi ceramah dan khotbah itu hampir beda tipis. Nah, kalau ceramah itu bisa masuk ke dalam khotbah, tapi khotbah belum tentu bisa masuk ke dalam ceramah. Karena ceramah itu cakupannya luas, tidak hanya tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi tidak hanya tentang ilmu keagamaan, tapi ilmu pengetahuan segala hal. Tapi kalau khotbah sudah pasti tentang ilmu keagamaan. Nah, kemudian dibandingkan pidato atau khotbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk membujuk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ceramah itu isinya bersifat menyampaikan informasi, berbagi ilmu pengetahuan kepada si pendengar. Jadi jika pidato dan khotbah itu berisikan ajakan, dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Kalau pidato untuk misalnya untuk mengajak bagaimana si pembicara pidato itu bagaimana caranya mengajak si pendengar untuk memilih dia atau melakukan sesuatu hal. Tapi kalau khotbah untuk bagaimana caranya meningkatkan keimanan. Tapi kalau pidato itu isinya tentang tentang berbagi segala ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur tentang tentang ceramah. Di sini ada 5. Yang pertama ada penceramah, ada pendengar, ada materi, ada ada metode dan media. Yang di sini ada tiga unsur. Yang pertama tentang penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Nah, jadi penceramah itu adalah orang-orang yang sudah paham, yang sudah ahli dalam bidangnya, yang boleh menyampaikan, yang bisa menyampaikan ceramah. Jadi sudah harus menguasai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tema yang akan dia lakukan ceramah. Nah, selanjutnya ada pendengar. Nah, pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, jadi pendengar ini cakupannya luas sekali. Tidak ada misal ceramah ini untuk usia 12 tahun ke atas, itu tidak ada. Jadi misal ceramah tentang materi ini hanya untuk orang-orang berstatus sosial tinggi, itu tidak. Jadi semua
kalangan itu boleh dan bisa mendengarkan ceramah. Selanjutnya tentang materi. Nah, di sini materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Nah, di sini jadi materi yang disampaikan tidak hanya tentang ajaran-ajaran agama, tetapi bisa dari seluruh ilmu pengetahuan. Nah, untuk membuat materi yang menarik, yang bagus, jadi materinya harus disusun secara sistematis. Jadi misal urut dari pembukaannya dulu apa, kemudian dari isinya bagaimana, ketata bahasaannya itu bagaimana, kemudian hiburan-hiburan apa yang akan disampaikan dalam ceramah itu. Kan tidak mungkin misal kegiatan ceramahnya 2 jam itu ceramah terus ngomong biasa terus, tapi tidak diselingi dengan hiburan-hiburan, itu akan membuat si pendengar bosan. Jadi si penceramah itu harus pandai-pandai membuat menyusun ceramahnya dengan secara sistematis, secara urut, secara menarik, agar si pendengar itu senang dalam mendengarkan ceramah tersebut. Kemudian di sini ada unsur yang keempat dan kelima. Yang unsur kelima yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi. Nah, metode ceramah ini ada 4. Yang pertama ada impromptu, ada menghafal, ada membaca naskah, dan ada ekstemporan. Impromptu itu adalah metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Nah, si penceramah yang memakai metode impromptu ini yaitu penceramah-penceramah yang sudah ahli, yang sudah senior, yang sudah jam terbang ceramahnya itu sudah di berbagai tempat, sudah lama, yang sudah senior, itu sudah, jadi tinggal dia mengetahui ini temanya apa, kemudian jangkauan si pendengarnya ini siapa, dia pasti sudah bisa secara tidak langsung dia sudah menyusun materinya di dalam otak, tidak perlu menyusun kerangka ceramahnya ditulis, menghafal, membaca, itu tidak perlu jika si penceramah itu menggunakan metode impromptu. Nah, kemudian yang kedua ada menghafal. Nah, di menghafal ini jadi dia kalau yang menghafal dia harus membuat dulu naskahnya, kemudian dia membaca, menghafal. Setelah menghafal dia baru bisa melakukan kegiatan ceramah. Nah, ini biasanya yang sudah agak-agak ahli, jadi dia menggunakan metode ceramah. Menggunakan metode ceramahnya yaitu menghafal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membaca naskah. Ya, ini melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Nah, membaca naskah ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru belajar ceramah atau yang yang baru belajar ceramah atau baru belajar berbicara di depan umum. Jadi dia membuat satu teks utuh, isinya tentang isi materi ceramahnya dia tulis, dari pembukaan isi hingga hiburan hingga penutupnya dia tulis semua, dia baca. Nah, itulah metode ceramah membaca naskah. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru belajar berceramah dan belajar berbicara di depan umum. Yang terakhir ada ekstemporan, ya ini metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Nah, ekstemporan ini yaitu si penceramah hanya menulis pokok-pokoknya saja, inti-intinya saja, garis-garis besar dalam materi ceramah yang akan dia sampaikan sebagai catatan pengingat. Misal dia lupa, misal dia sudah menggunakan metode menghafal tapi dia ragu-ragu, jadi dia hanya menuliskan inti-intinya saja, garis-garis besar dari materinya dia tulis, tujuannya untuk mengingat. Jadi jika misal tidak ada
misal dia sudah menggunakan metode menghafal, kemudian dia tidak menuliskan inti-inti garis pokok dari ceramahnya. Jika dia tidak menulis, pasti dia akan lebih banyak melakukan improvisasi dalam kegiatan berceramahnya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir pada media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sebagai pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah, pada zaman sekarang kita bisa mengakses informasi apapun di internet, bisa melihat acara apapun di televisi, di internet. Misal mau melihat ceramah dari kiai siapa, bisa langsung dicari di internet, di YouTube. Di situ sudah banyak sekali tentang ceramah dari berbagai ustadz dan kiai. Jadi untuk zaman sekarang sudah banyak media-media yang mempermudah kita untuk mencari informasi. Baik, ini materi yang kedua, yaitu tentang pokok-pokok informasi dalam ceramah. Pokok berarti asas, dasar, intisari, atau pusat perhatian. Pokok-pokok ceramah berarti hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Pokok atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila suatu bagian dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, bagian itulah yang dianggap sebagai pokoknya. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya bukanlah hal pokok. Suatu informasi dianggap penting atau menjadi pokok apabila informasi itu bersifat umum. Sifatnya yang merangkum atau menjadi dasar-dasar uraian lainnya juga menjadi syarat pokok informasi. Nah, jadi pokok dalam teks ceramah itu adalah sesuatu hal yang isi dari materi itu yang kira-kira bisa memberikan manfaat kepada si pembaca atau si pendengar. Dan pokok-pokok itu menurut setiap audiens satu dan yang lain itu sudah berbeda. Misal menurut saya itu, oh ini bermanfaat bagi saya, tetapi untuk kalian belum tentu itu termasuk ke dalam hal yang bermanfaat. Siapa tahu itu hanya buat kalian itu adalah hal-hal yang biasa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari, tetapi untuk saya itu bisa saja menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, jadi uraian-uraian yang bersifatnya merangkum, mendasar uraiannya itu adalah hal-hal yang bisa menjadi syarat pokok dalam informasi teks ceramah. Jadi pokok informasi dalam ceramah itu satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Baik, untuk pembelajaran yang pertama tentang teks ceramah ini saya kira cukup. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan adik-adik bisa bertanya di kolom komentar pada materi, di postingan materi. Kalian nanti jika ada yang materi yang belum dipahami, yang menurut kalian ini kayaknya saya masih membayang-bayangkan nih, butuh kejelasan. Nah, adik-adik nanti bisa berkomentar pada postingan materi ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama, kita akan bertukar informasi bersama di sana. Nah, untuk adik-adik agar lebih bisa memahami lagi tentang ceramah, silahkan adik-adik kerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Nah, baik, akan saya akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.